Balik lagi bareng gue Raditya Tari di channel YouTube Jagoan Helm. Dari kemarin kita lagi unboxing helm premium mulu karena PR banyak. Di depan gue sesuai judul ini adalah HJC F100. Varian modular yang gue lihat ini unik. Kenapa unik? Nanti kalian bakal lihat kenapa gue bilang helm modul satu ini pokoknya sesuatu yang asik buat dimainin pas lagi nyantai. Pas lagi gabut di jalan, pas lagi gabut touring, pengen flexing ke depan teman-teman. Kira-kira kayak gimana helmnya? Kalau kelengkapannya didapat di pembelian, ada pasti ada helmnya. Ada ini kayak styrofoam pelindung. Biar spoilernya nggak rusak mungkin dikasih spoiler pelindung. Terus ada manual book kayak biasa bisa teman-teman baca. Di sini ini dilem ada anti fognya. Terus ini ada silika gel biar helm tetap kering waktu pengiriman. Ini anti fognya yang pin lock 70, bisa teman-teman kelihatan nggak tuh, ada di bawah, cuman sayang nempel ya, nggak bisa gue copot buat anti fog pin lock ya. Pokoknya ada include di pembelian anti fog yang 70 udah include. Buat helmnya sebenarnya kalau ngomongin bentuknya sih tadi gue lihat ini helm touring banget nih, buat bapak-bapak atau om-om yang seneng touring. Pasti kalian bakal seneng sama helm HJC satu ini nih. Ini dia HJC F100. Buat HJC F100 ini masuk ke kategori helm modular. Tapi modularnya bukan modular yang copot atau flip up, cuma diangkat ke atas doang. Ini dia yang bisa kalian flexingin ke teman-teman kalian waktu dipakai touring nih. Tuasnya ada di depan yang warna merah, dorong ke depan, set, asik. Jadi udah bukan modular flip up yang cuma diangkat ke atas gini doang, tapi literally bisa 180 derajat moncongnya ke belakang. Gila, bisa flexing nyombong temen-temen nih. Modular lu apa, cuma diangkat ke atas doang ya, helm gua nih bisa ke belakang. Ini adalah sesuatu yang baru sebenarnya, yang kalau di sebelumnya sih inget gua tuh dulu sempet ada di seri LS2, cuman gua rada lupa deh seri LS2 namanya apa. Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa komen seri LS2 apa gitu, gue lupa namanya. Modular ya flip up tapi sampai belakang tuh, kalau nggak salah dia duluan yang bikin. Terus sempat juga seingat gue ada di seri lain, kalau nggak salah Nolan ya guys ya, gue agak lupa deh, sorry. Pokoknya ada satu lagi di seri lain juga yang sama-sama modular, bisa di kebelakangin gini juga. Nah kalau di HJC nih namanya HJC F100. Terus helm ini juga pastinya karena ini helm modular dan buat touring, ada fitur double visornya buat melengkapin kebutuhan touring kalian. Jadi biar gak silo dipakai di siang hari. Dan ciri khas HJC dari dulu sampai sekarang gue selalu suka drop down atau cara turun visor double visornya tuh halus banget. Halus, nggak ada yang kasar yang tiba-tiba jatuh cetak gitu, nggak, dia halus banget sama kayak di Nolan juga. Gue seneng banget dari dulu double visor HJC tuh selalu mulus waktu di naik turunin. Lucu banget sih nih helm modular ya. Terus kelebihannya apa bang kalau helm modular yang diangkatnya ke belakang sampai belakang kayak gini dibanding yang crossover ataupun modular yang diangkat sampai ke atas doang? Kelebihannya adalah kalau helm modular yang bisa diangkat sampai ke belakang gini, beban dari waktu sistem modularnya diaktifin atau ibaratnya kayak waktu di flip upin itu, beban helmnya cenderung lebih seimbang, jadi nggak terlalu beban ke atas kepala banget ataupun kalau crossover kan emang enaknya sih jadi lebih enteng sih ya, tapi kan jadi lebih ribet karena bagian moncongnya tuh harus kalian copot dan kalian simpan. Jangan sampai hilang kalau yang crossover. Kalau yang modular flip up sampai belakang gini, ya plusnya adalah jadi helmnya kerasa lebih ringan dan beratnya itu waktu di flip up atau diaktifin mode ngangkat ya gitu, beratnya jadi lebih seimbang gitu, kerasa lebih enak, jadi nggak ngebeban di atas kepala, jadi lebih kerasa ke belakang atau keseluruhan dari kepala kita, jadi lebih enak gitu.
nggak ngebeban di atas kepala banget. Kelebihannya kalau modular yang kayak gini, sama bisa flexing juga. Ini lebih futuristik sih emang kalau betul-betul modular gini. Nah, yang gue suka adalah misalkan posisi modularnya lagi ke belakang kayak gini, terus visor kalian lagi posisi tutup atau lagi drop down sampai ke bawah. Nah, kalau misalkan modularnya itu dikedepanin, takutnya kan nanti bakal ngegesek si bagian visornya. Tapi enggak, ini ada semacam teknologi yang nanti bakal ngedorong visornya jadi sedikit ngangkat. Kayak gimana bang contohnya? Nih, gue praktekin. Perhatiin bagian visornya ya. Dia bakal ngangkat sedikit-dikit waktu gue naikin ke depan modularnya. Jadi tenang aja, bagian visornya nggak bakal ngegesek atau ngebikin baret visor kalian. Karena begitu modularnya udah mau ditutup lagi, dibalikin lagi ke mode full face semula, visornya nanti dia bakal ngangkat sendiri kayak gini. Gitu. Mekanismenya tadi tinggal gampang banget, tinggal dibuka. Nah, kalau misalkan posisi lagi visor ketutup gini, pengen kalian angkat bagian moncongnya atau mulutnya, tinggal ya udah langsung dorong aja kayak biasa. Nanti visornya dia bakal ngangkat otomatis. Tuh, jadi nggak bakal ngebikin baret si visor. Terus untuk bagian modular ini dia juga ada sedikit pengaman ya. Jadi di bagian deket ratchet sini, di bagian tuas samping sini ada tuas warna merah. Ini bisa kalian turunin aja ke bawah. Ini untuk lock. Jadi modularnya nggak akan bisa ke depan kalau ini lagi mode lock. Jadi buat pengaman gitu. Nah. Terus kalau pengen biar bisa diaktifin lagi modularnya, pengen kedepanin bagian tuas merah, tinggal di kedepanin aja kayak gitu buat nge-unlock atau ngebuka locknya tuh. Jadi bisa berfungsi lagi buat ditutup bagian mulutnya. Asik sih. Ini modular yang futuristik banget sih. Sekarang emang produsen lagi pada ngarah ke sini ya modularnya. Jadi bukan flip up yang cuma nyampe flip ke atas doang, tapi sekarang lebih futuristik, flipnya lebih sampai ke belakang. Lebih keren sih gue ngeliatnya, lebih futuristik. Asik sih ya buat flexing ya. Lagi gabut di lampu merah atau lagi gabut pas lagi touring, flexing depan temen kita, asik. Sambil naik Harley itu biasanya tuh asik. Terus oke, balik ke helmnya. Buat bahan dasarnya, ini bahan dasar dari fiberglass dan sertifikasinya dia DOT dan sudah SNI juga pastinya. Terus kayak tadi fiturnya gue bilangin udah ada double visor ya. Ventilasi buat masuknya di mulut tadi depan bisa dibuka tutup, lubangnya juga ada banyak banget. Sama di depan di atas buat masuknya bisa dibuka tutup juga di slide. Terus untuk keluar anginnya dia cuma ada only di bagian belakang sini, ketutupan sama si semacam tutup dikit gitu, kayak klip gitu ya, atau ibaratnya penutup si ventilasi keluarnya lah. Karena kalau ini nggak ditutup, ini bisa kelihatan banget kalau kalian lihat helmnya langsung, nanti itu lubang dari ventilasi keluarnya itu lubangnya gede banget. Takutnya kalau nggak dikasih penutup kayak gini nanti malah jadi masuk air. Itu untuk seputar ventilasinya, kurang lebih itu sih untuk keluar masuknya. Terus mekanisme double visornya dia sayangnya ada di bagian list bawah sini, yang artinya kalau teman-teman pengen masang intercom di helm ini kayaknya bakal kesulitan pakai bracket yang jepit. Otomatis harus agak ke belakang kalau tetap pengen pakai bracket yang jepit buat intercomnya. Tapi kalau pengen pakai yang tempel, di sini space-nya masih luas banget, jadi teman-teman bisa tempelin di sini untuk intercomnya. Gitu sih, karena ventilasi tuas double visor ada di samping sini nih, agak ke bawah. Terus untuk visornya dia bawaannya dapat yang clear dan udah ada push pin ya, karena tadi bisa dipasangin buat anti fog, atau pin lock tadi udah include di pembelian, itu bisa dipasang biar meminimalisir embun waktu dipakai touring di cuaca yang dingin. Terus untuk kacamata ini udah support, biarpun dia tidak ada tagnya. Emang HJC jarang ngasih tag sih kalau untuk kacamata, tapi ini udah bisa banget support untuk menggunakan kacamata. Terus tali pengunci dia dikasihnya double D-ring biar safety mungkin, karena ini notabene dipakai untuk touring juga. Dikasih double D-ring, dan tapi tidak ada emergency quick release-nya ya sayangnya. Mungkin kalau misalkan HJC bisa melengkapi lagi yang kurang dari si F100 ini, tinggal kurang emergency quick release aja nih, biar amit-amit kalau terjadi crash, biar lebih safety, lebih aman gitu untuk ngelengkapin fitur ya. Karena udah kepalang nanggung, ini helm touring, tali pengunci udah double D-ring, tinggal emergency quick release aja yang belum ada.
Kalau slot intercom gimana bang? Udah ada, tenang aja slot intercomnya, jadi biar teman-teman nggak bingung naruh speakernya di mana. Posisi lubangnya udah ada, bisa kalian tinggal pasin aja, masang intercom nanti di situ, taruh speakernya. Terus apa lagi ya? Kalau ngomongin busa sama fittingnya sih yang udah. Untuk HJC mungkin ini biar teman-teman takutnya biar nggak salah pilih, karena gue ngalamin pribadi dan ada beberapa teman gue juga yang ngalamin. Untuk di helm HJC itu sendiri ada beberapa tipe yang biasanya kita upsize. Nah termasuk kayak di F100 ini. Biasanya kalau gue di helm-helm lain itu gue pakai size M, sementara di F100 ini, HJC F100, gue harus pakai size L biar kepala gue bisa masuk. Dan ada beberapa HJC juga kayak HJC Arpa series, itu gue harus upsize juga sama untuk di beberapa tipe HJC. Hampir kurang lebih sekitar dari 10 tipe, misalkan 10 tipe HJC, gue yang harus upsize di HJC itu adalah sekitar 8 helm gue harus upsize. Dan terjadi lagi di seri F100 ini, gue harus upsize satu tingkat biar lebih nyaman. Kenapa nggak M bang? M-nya terlalu neken banget, jadi kurang enak di kepala gitu gue ngerasanya. Tapi begitu gue pakai L, kepala gue lebih rileks, lebih enak, lebih nyaman, nggak terlalu yang neken banget, nggak bikin sakit di kepala. Terus apalagi ya, kalau ngomongin fitur kurang lebih udah sih. Kalau bahan kainnya ada kemiripan sama HJC Arpa series nih, bahan kain yang mirip, yang sama, lembut-lembutnya enaknya sama. Nah paling kalau untuk di helm-helm modular, apalagi yang flip up kayak gini, biasanya helm modular adalah kekurangannya itu di berat, karena dia mekanisme perintilan kecil-kecil partnya itu banyak, apalagi di bagian penutup samping sini nih. Ini pasti full mekanisme semua nih biar si modularnya bisa flip up ke belakang. Nah kalau apalagi ini sertifikasi buat bahan dasar, apalagi ini fiberglass, jadi menambah berat juga. Kurang lebih kalau gue pegang sih kayak 1700 ada nih, 1800 kayaknya ada nih. Oke langsung kita timbang, gue penasaran beratnya berapa buat di size L ini. Dan bahan dasarnya juga apalagi fiberglass, bahan dasar yang kuat, yang tebel. Oke, mulai dari 0. Ini buat yang size L. Bener feeling gua. 1725. Ya kalau untuk ukuran helm modular, jangan takut kalau itu emang berat standar ya. Untuk helm modular biasanya emang 1700-an. Ada juga yang 1600, dan yang pernah gue temuin itu modular, terutama yang flip up ya, yang paling enteng itu ada di Stats sebenarnya. Dia di 1400 something, hampir 1500. Itu udah modular terenteng itu sebenarnya tuh. Pokoknya seenteng-entengnya modular dia masih belum bisa sampai under 1400 itu belum bisa. Apalagi yang flip up. Kecuali kalau yang crossover bisa ada beberapa yang lebih ringan, karena ya itu bagian moncongnya dicopot, jadinya helmnya ya lebih ringan. Mekanismenya nggak seribet yang flip up lah bahasanya kalau yang crossover atau modular yang copot gitu. Mekanismenya lebih gampang, nggak banyak perintilannya. Kalau yang flip up wajar lebih berat karena perintilannya banyak, partnya banyak, dan mekanismenya lebih rumit dibanding yang modular copot. Sekarang gue pengen nyobain, penasaran bakal seenak apa sih F100 ini. Kalau dulu gue terakhir nyoba HJC itu di seri Arpa 1 itu nyamannya. Sebenarnya kalau helm modular tuh gampang banget buat masuk kepalanya kalau kalian aktifin aja dulu modular ya. Kalau saran dari gue sih biar lebih gampang untuk masuk ke dalam helm. Life hack aja sih, cara gampang masuk ke helm modular yaitu ya udah flip upin aja. Jadi kayak pakai helm half face deh, masuknya lebih gampang. Karena kalau lagi modular versi full face nya itu nanti jadi agak sempit, masuknya jadi agak susah. Emang helmnya rada gede sih. Buat di orang kurus, badan kurus kayak gue sebenarnya kurang cocok, karena gue ngerasa nih, aduh helmnya gede juga ya. Ya karena banyak mekanismenya juga sih, makanya jadi gede ukurannya. Oke, ini lagi mode full face. Double visor gue turunin. Iya, nah masih ada jarak yang lumayan jauh biar teman-teman bisa pakai kacamata. Jadi kacamata kalian nggak bakal mentok ke double visor. Dan tingkat kegelapan double visor ini pas banget sih. Gue ngeliat ke lighting juga enak, redup, nggak bikin silok. Ini penampakan dari depan, pasti kegedean banget sih, gue yakin deh. Samping,
belakang, samping. Gimana guys? Gue pakai helm ini jadi kayak alien gak nih? Mungkin untuk si F100 ini gue saranin kalau teman-teman yang berat badannya agak kurus, mungkin kayak gue nih badan-badan kurus, gue saranin kalian pakai jaket yang agak tebelan mungkin ya, biar nggak kebanting banget sama helmnya. Tapi gue merasa emang helm ini secara bentuk lebih cocok buat orang-orang gemuk sih sebenarnya. Tapi kalau kalian pengen badan kurus tetap pakai ini ya, itu paling saran gue, pakai jaket yang agak tebelan biar nggak kebanting banget. Terus gue praktekin, misalkan gue pengen aktifin modularnya, wih gampang banget, tinggal pakai jempol aja, terus gue belakangin deh. Nah, iya enak loh, sumpah langsung kerasa enteng gitu helmnya. Kalau gue tutup, beratnya kerasa. Nah, berat 1700 itu berasa gitu kalau gue tutup. Nah, gitu gue flip up, begitu gue flip up gue ke atasin, jadi enteng helmnya. Jadi beratnya tuh kealihin ke beban di belakang sini semua gitu, jadi jauh lebih enteng. Emang kerasa kayak jadi agak kejambak ke belakang sih, karena beratnya jadi ke belakang semua, tapi jadi kerasa itu jadi lebih enteng. Ini kalau gue turun double visornya, asik. Ini kalau visor gue turun jadinya kayak gini nih, asik. Gila, modern banget sih kalau secara desain, fresh banget gitu mekanisme kayak gini. Gue seneng sekarang produsen mulai bikin bentuk-bentuk yang baru, yang fresh untuk seri modularnya. Ternyata masih bisa dikembangin gitu bahasanya untuk mekanisme modular gini. Oke. Nah, buat harganya berapa bang si HJC F100 ini? Buat yang seri polosnya, si HJC F100 ini ada dibanderol di harga 5 jutaan mendekati 6 juta. Dan buat yang motifnya itu ada di harga 6 jutaan kecil lah, nggak nyampe 7 lah pokoknya gitu. Masih menurut gue untuk di harga segitu reasonable. Apalagi ini untuk brand HJC, brand yang udah premium, yang kualitasnya udah nggak diraguin lagi, dan fitur-fitur sama bahan dasar yang dikasih menurut gue untuk di harga 5 jutaan itu masih sangat worth it banget. Apalagi buat teman-teman yang pengen modular beda dari yang lain. Asik. Cocok banget sih nih buat yang pengen touring si helm modular ini. Belinya di mana bang? Bisa langsung aja mampir ke toko kita di Giringkasih, Bekasi Selatan, atau bisa juga beli online atau marketplace. Linknya udah ada di deskripsi di bawah. Ada Tokopedia, Shopee, TikTok, dan lain-lain. Langsung diklik aja. Gue Raditya Tari, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.